Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam sesi belajar aplikasi SPIP. Jadi ini tahap pertama, yaitu bagaimana menjalankan peran admin Pemda. Kita buka saya menggunakan Chrome. Jadi alamat aplikasi adalah di apip.bpkp.go.id/spip/2020-webmaster-login. Jadi kita enter. Nah, ini adalah tampilan pertama dari aplikasi SPIP. Untuk lantai yang pertama ini saya akan meminjam admin Pemda dari Bone. Jadi mohon izin saya menggunakan admin Pemda Bone, Pak Sekda. Jadi ini sudah ada username-nya. Jadi nanti masing-masing Pemda silahkan menggunakan username yang telah dibagi. Jadi admin Pemda adalah Pak Sekda dan Pak Asisten 1. Sedangkan yang menjalankan adalah PLT admin Pemda. Jadi nanti silahkan menggunakan username yang telah dikirim. Passwordnya juga sudah dikirim. Kita masukkan username dan password, kemudian kita login. Nah, ini nanti tampilan pertama adalah selamat datang Bapak Andi Slamuddin. Role-nya adalah admin Pemda. Apabila nanti kita akan mengganti username-nya ganti, kita bisa menggunakan klik di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih logout. Ini ada beberapa, jadi nanti silakan profil, bisa untuk mengganti profil, untuk ganti password, kemudian penilaian SPIP, evaluasi, dan logout. Khusus ganti password, mungkin sementara belum disarankan, karena takutnya kalau lupa nanti harus reset. Jadi untuk sementara gunakan password yang dikirim oleh BPKP. Kalau kita mau mengganti username, kita logout. Kemudian kembali ke tampilan awal, ya, kita bisa mengganti dengan asesor Pemda atau asesor Satker. Kita kembali login menggunakan admin Pemda. Apa yang harus dilakukan oleh admin Pemda? Yang pertama adalah menginput data pegawai. Pegawai yang mana? Pegawai yang akan melakukan input pada aplikasi. Jadi misalkan nanti di SK Bupati ada admin Pemda, ada 2, itu sudah diinput oleh BPKP. Kita cek di sini list admin Pemda. Ini ada Pak Sekda dan Pak Asisten 1. Untuk nomor 3 dan 4 ini ada bug di aplikasi ketika dilakukan uji coba sehingga ada 2 admin. Jadi diabaikan nomor 3 dan 4. Kita kembali ke tampilan depan. Jadi nanti tugas pertama dari admin Pemda adalah memasukkan nama pegawai. Pegawai yang mana? Misalkan di SK Bupati ada admin Pemda, nanti yang 2 sudah dimasukkan oleh BPKP. Kemudian asesor Pemda, itu yang berasal dari Bapeda, Inspektorat, mungkin bagian organisasi yang menangani Lakip. Misalkan di situ ada 10 orang admin Pemda. Apakah semuanya akan dimasukkan dalam aplikasi? Silahkan, itu akan disesuaikan dengan yang akan dilakukan. Kalau memang 10-10-nya akan input, ada pembagian tugas yang jelas, silahkan dimasukkan. Demikian juga nanti untuk asesor Satker. Misalkan satu Satker ada 5 orang, apakah 5-5-nya masuk, ataukah cukup 1, itu silahkan. Nanti disesuaikan dengan beban kerja di masing-masing Pemda. Misalkan nanti hanya 1 OPD 1 username, maka input hanya menggunakan 1 username. Tapi apabila 5, nanti bisa menggunakan username 5-5-nya.
Jadi jumlah pegawai yang di-input maksimal adalah sesuai dengan jumlah yang ada di SK. Bisa lebih sedikit. Oke, kita peragakan bagaimana input. Jadi menunya di sebelah kiri beranda. Kita klik, ada menu referensi. Ada list pegawai Pemda. Diklik. Nah, ini untuk Bone sudah pernah dimasukkan itu 5 pegawai. Jadi mungkin ini mewakili dari asesor Pemda, asesor Satker. Tapi coba kita peragakan bagaimana kalau kita menambah data pegawai baru. Misalkan kita klik, kita pilih Kabupaten Bone. Karena admin Pemdanya Bone, maka yang tampil hanya Bone. Kita masukkan nama, misalkan Salamat Bone, gitu. Salamat Bone, NIP-nya pinjam NIP saya aja dulu. Saya ganti-ganti dikit. Misalkan gini. Email, silahkan dimasukkan email yang ada. Tetapi untuk sementara memang email belum difungsikan. Tapi nanti ke depan email akan difungsikan. Jadi lebih baik menggunakan email yang sebenarnya. Kalaupun belum ada, silahkan dimasukkan dulu misalkan. Nanti kalau sudah ada email yang sesungguhnya, nanti bisa diedit. Kemudian statusnya dibuat aktif. Klik simpan. Nah, sudah masuk Salamat Bone menjadi pegawai yang dimasukkan dalam aplikasi SPIP. Bagaimana kalau kita menghapus? Ini yang saya katakan tadi ya, kalau kita mau mengubah emailnya, ada klik yang gambar pensil itu untuk ubah, sedangkan yang merah itu untuk hapus. Oke, untuk Pak Salamat, sementara biarkan masuk. Nanti kalau sudah selesai kita hapus. Jadi kalau pegawai yang dimasukkan 50, harus input 50. Jadi itu juga harus menjadi pertimbangan admin Pemda, bagaimana pembagian tugasnya. Jadi sudah selesai untuk input pegawai. Sekarang kita kembali ke menu. Apa yang harus dilakukan oleh admin Pemda setelah membuat list pegawai adalah membuat rumah untuk penilaian mandiri. Jadi di menu ini ada klik penilaian mandiri. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa untuk melakukan penilaian pada tahun 2021, maka perlu dibuat rumah 2, yaitu tahun 2021 dan tahun 2020. Caranya dengan klik sebelah atas, buat penilaian mandiri baru. Misalkan ini karena sudah ada contohnya tahun 2021 dan 2020, saya peragakan kita membuat 2019. Walaupun untuk kasus ini nanti tidak akan terpakai ya, karena yang terpakai hanya tahun 2021 dan 2020. Ini kita pilih tahun 2019, pilih Pemdanya hanya Bone yang tampil, anggarannya adalah nilai APBD. Misalkan 1 triliun. Kita simpan. Sukses. Maka di sini akan kelihatan ada 3 rumah. Ini yang kami katakan sebagai rumah. Tanpa rumah ini nanti asesor Pemda, asesor Satker tidak bisa melakukan penilaian mandiri terhadap SPIP. Ini sudah selesai dan kita bisa kembali. Kita lihat lagi ke menu. Apa selanjutnya? Misalkan kita melakukan penilaian di tahun 2021, kita bisa klik di detail. Detail yang sebelah kiri ini. Apa yang harus dimasukkan? Ini kebetulan sudah pernah ada daftar Satker karena sudah pernah dicoba. Nanti defaultnya kalau Anda pertama kali membuka, maka daftar Satker itu masih kosong.
Apa yang harus dilakukan adalah klik yang warna hijau. Jadi hijau itu selalu ke depan, biru kembali. Klik yang warna hijau menuju penilaian mandiri. Di sini hanya ada satu submenu, lihat persiapan penilaian. Kita klik, ada dua, input data tim dan role. Yang kedua adalah input visi, misi, dan tujuan. Ini baru ya, untuk submenu input visi, misi, dan tujuan ini baru. Kita cek dulu input data tim dan role. Nah, di sini yang harus dilakukan ada dua. Yang pertama adalah menginput ST atau SK untuk self-assessment atau penilaian mandiri. Ini waktu belajar kemarin sudah diisi, jadi kita klik ini. Kita klik, kemudian kita masukkan nomor ST atau SK, kemudian judul ST, tanggal ST, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Kemudian kami simpan. Apakah jumlah ST bisa lebih dari satu? Nah, untuk aplikasi ini hanya memuat satu surat tugas atau satu SK. Bagaimana kalau nanti ST-nya banyak? Misalkan ada SK Bupati, kemudian masing-masing OPD membuat ST, silakan dimasukkan yang hanya SK Bupati, induknya saja. Tetapi untuk pegawainya bisa dimasukkan dari seluruh SK atau ST. Oke, kita sudah selesai input ST. Kemudian yang berikutnya adalah buat pembentukan tim penilaian mandiri dan PK. Sebenarnya kita tahu nanti admin dari atau user dari aplikasi ini terdiri dari admin Pemda, asesor Pemda, asesor Satker, PK Pemda, dan PK Satker. Nah, peran-peran itu harus diatur di menu oleh admin Pemda. Jadi yang udah admin Pemda tidak perlu dipilih lagi, tapi yang baru itu harus ditetapkan. Ini kemarin sudah dibuat latihan sehingga sudah ada, misalkan Pak Ilham ini menjadi asesor Pemda. Nurjana sebagai asesor Satker, Husna ini sebagai asesor Pemda. Kalau untuk pertama kali ini masih kosong. Jadi kalau masih kosong nanti harus diklik buat pembentukan tim. Tadi ada satu pegawai baru, Pak Salamat. Nah, coba kita masukkan. Kita klik yang sebelah atas, biru. Nama pegawai ada admin Pemda dan Pak Salamat. Untuk admin Pemda jangan diubah. Jadi kita pilih Pak Salamat. Kita kasih peran sebagai apa? Misalkan dia PK Pemda. Simpan. Dan otomatis nama Pak Salamat sudah masuk di role. Kalau kita lihat, kita klik lagi, nanti data pegawai Pak Salamat sudah tidak tampil lagi karena memang sudah diberikan role-nya. Bagaimana kalau perannya berubah? Ini ada detail dan edit. Misalkan Ibu Nurjana kita edit. Yang sebelumnya asesor Satker kita ubah menjadi yang lain. Itu bisa. Oh ya, untuk saran saya untuk nama user, kalau banyak nanti mungkin kita akan lupa berasal dari mana, maka usernya diberikan unitnya. Misalkan Ilham Joleman Bapeda, Nurjana BKAD, Husaini Inspektorat, Salamat Bone mungkin nanti Inspektorat gitu. Jadi nanti akan memudahkan ke kita ketika harus memilih unit yang akan menjadi haknya. Jadi langkah ini sudah selesai. Jadi nanti kalau 50 orang dimasukkan berarti di list ini ada 50 dengan peran yang berbeda-beda. Yang perlu diingat komposisi masing-masing user itu sudah dibahas dalam Zoom kemarin. Jadi untuk admin Pemda itu 2, Pak Sekda dan Pak Asisten 1. Kemudian ada pelaksana admin Pemda, tidak diberikan username khusus, tetapi akan menjalankan username-nya admin Pemda. Kemudian asesor Pemda,
itu unsur-unsurnya sudah dari Bapeda, dari Inspektorat, mungkin dari Keuangan atau bagian organisasi yang menangani lakib. Siapa saja, apakah Pak Kepala, Kabid, dan sebagainya, sudah disampaikan di WA Group. Kemudian jumlah asesor Pemda, asesor Satker, jumlahnya berapa dan siapa saja juga sudah ditetapkan. Jadi silahkan nanti diatur sesuai dengan kultur masing-masing daerah. Yang pasti tidak boleh merangkap. Jadi antara admin Pemda, asesor Pemda, asesor Satker, PK Pemda, dan PK Satker sebaiknya orang yang berbeda. Jadi ini kita sudah selesai input, kita kembali ke menu persiapan. Ini ada satu menu input visi, misi, dan tujuan. Jadi nanti yang dinilai itu sebenarnya mulai sastra Pemda sampai subkegiatan. Tetapi supaya kelihatan cascading-nya, maka harus diinput visi, misi, dan tujuan. Jadi kalau kita klik, di sini nanti kita bisa membuat visi baru. Ini kemarin untuk latihan sudah ada visinya. Visi tentu saja satu ya. Kemudian bagaimana kalau kita menambahkan misi, kita klik di detail ya. Klik di detail, nanti akan dibuat misi baru. Misalkan misinya 1, ya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau kita sudah memasukkan misi, kita bisa klik lagi di detail untuk memasukkan tujuan. Misalkan ini untuk visi 1, misi 1, tujuannya sudah kelihatan ya, sudah ada tujuannya di sini. Ini contohnya, ini kalau kita kembali, kemudian kembali ke visi, kita klik yang biru, kembali ke menu visi, dan kembali ke persiapan. Saran kami jangan melakukan input visi, misi, dan tujuan langsung di aplikasi. Karena nanti akan mungkin akan agak sulit ya, agak sulit membuat cascading-nya. Jadi saran kami buatlah visi, misi, tujuan itu bersama dengan sastra Pemda, sastra OPD, program, kegiatan, subkegiatan, sampai indikatornya di Excel. Excel-nya di mana? Nah, itu nanti yang bisa membuka adalah asesor Pemda. Jadi sampai di sini tugas admin Pemda sebenarnya sudah selesai. Jadi kita kembali ke menu penilaian mandiri, kembali lagi ke depan. Dan sudah selesai. Kita bisa log out. Terima kasih Bapak Ibu, ini seri pertama dari pembelajaran ESWP untuk admin Pemda. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan peran-peran yang lain. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.